Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Istimakrifah. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Analisa Struktur 2. Mata kuliah Analisa Struktur 2 merupakan mata kuliah inti dan wajib bagi seluruh mahasiswa teknik sipil di lingkungan Unizar. Mata kuliah ini bisa diambil bagi mahasiswa semester 2 dengan syarat mereka sudah lulus mata kuliah Analisa Struktur 1. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan harapan mahasiswa mampu menganalisis berbagai macam struktur statis tertentu seperti rangka batang, portal 3 sendi, pelengkung 3 sendi, dan struktur kabel. Materi-materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini dirangkum dalam 16 kali pertemuan. Bentuk pembelajaran yang dipakai dalam perkuliahan ini yaitu blended learning dan case method. Biasanya sebelum hari H perkuliahan saya akan membagikan materi akan saya ajarkan melalui grup WA berupa flipbook. Harapannya nanti mahasiswa sudah membaca-baca dulu, sudah belajar dulu tentang materi yang akan diajarkan sehingga mereka sudah siap tentang garis besar materi yang akan mereka pelajari pada hari H perkuliahan. Dengan demikian, pada saat saya masuk ke kelas, biasanya saya langsung memancing dengan pertanyaan, sehingga di sana akan terjadilah diskusi dan tanya jawab. Kemudian untuk case method diterapkan pada hampir seluruh pokok bahasan di mata kuliah ini. Karena di mata kuliah ini mahasiswa diharapkan bisa membayangkan atau memiliki gambaran secara nyata tentang kasus-kasus tentang analisa struktur yang ada di lapangan itu seperti apa. Untuk media pembelajaran saya menggunakan media PowerPoint serta papan tulis. PowerPoint saya lengkapi dengan animasi-animasi untuk memudahkan mahasiswa mengimajinasikan, membayangkan bagaimana perlakuan struktur terhadap pembebanannya. Gimana sih nanti kalau dibebani seperti ini strukturnya akan seperti apa dan bagaimana arah gaya-gaya dalamnya. Nah itu akan digambarkan di dalam animasi. Meskipun sudah pakai animasi, tapi masih ada saja mahasiswa yang belum paham, sehingga biasanya saya menggunakan model. Misalnya penggaris saya gunakan untuk memodelkan balok dan defleksi. Kemudian untuk metode pembelajarannya saya menggunakan penugasan terstruktur. Karena analisa struktur 2 ini banyak hitungannya, sehingga mereka memerlukan banyak latihan-latihan. Sehingga mereka nggak hanya tahu teorinya seperti apa, rumus-rumusnya seperti apa, tapi mereka akan melakukan latihan secara langsung dengan harapan mereka akan memahami konsep analisa struktur itu seperti apa. Pada saat latihan soal, saya biasanya meminta mahasiswa untuk maju ke depan mengerjakan soal di depan kelas. Kemudian saya akan memberikan nilai keaktifan kelas sebagai bentuk apresiasinya. Untuk evaluasi dan monitoring saya menggunakan kuis, tugas, serta ujian. Sedangkan untuk penilaiannya saya menggunakan penilaian diambil dari presensi, keaktifan kelas, nilai tugas, kuis, serta ujian tengah semester dan akhir semester. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tentang materi trust. Trust disebut juga dengan rangka batang. Untuk apa kita belajar materi trust ini? Dengan tujuan untuk bisa menganalisis gimana sih nanti perhitungan trust itu gimana, rangka batang itu nanti dianalisisnya seperti apa. Nah, untuk itu kita harus perlu belajar tentang analisa struktur dengan materi trust atau rangka batang. Oke, ada yang tahu ini apa? Kuda-kuda. Apa? Kuda-kuda. Kuda-kuda. Ada yang lain? Baja ringan kan tuh. Ada yang lain? Atap. Atap. Apanya atap? Rangka Atap. Oke, rangka atap. Yang ini juga yang melengkung di stadion. Yang melengkung itu dia namanya rangka. Nah, jadi contoh yang pertama untuk teras yaitu adalah rangka. Kemudian yang kedua ini gambar apa? Jembatan rangka baja ya. Ini juga jembatan rangka baja. Contoh yang kedua untuk teras
Namanya itu bangunan Tembolak ya. Ya. Itu merupakan salah satu bangunan ikonik di NTB di Mataram. Itu juga dia strukturnya menggunakan struktur tras atau rangka bata. Terus apa itu tras? Udah tahu tadi tras itu apa aja contohnya? Rangka bata. Terus tadi contohnya bola yang udah dilihat sendiri ya, jelas besar dia kan. Terus tras itu apa? Kalau udah tahu contohnya, sekarang ke pengertiannya. Pengertiannya jadi tras itu apa sih? Konstruksi ya, tersusun atas batang bata. Oke, lainnya ada yang mau melengkapi? Udah oke nih. Yang melengkapi? Kalau batangnya apakah dia disusun aja? Tumpuk-tumpuk itu disusun ya enggak? Ya. Terus apa dijejer-jejer? Yang hubungannya gimana? Apakah bentuknya dihubungkannya kotak-kotak atau segitiga? Berarti coba diulangi. Struktur tras atau rangka batang adalah struktur yang kontraksi yang tersusun atas batang-batang yang dihubungkan disusun satu atas dengan batang lainnya yang dihubungkan satu dengan lainnya secara bersamaan. Untuk apa? Untuk menahan gerakan. Oke, udah ya. Jadi betul tadi tras atau rangka batang merupakan konstruksi yang tersusun atas batang-batang yang berbentuk segitiga yang dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menahan gerakan. Oke, daftar pustakanya nanti antara lain mungkin bisa diakses ya. Kemudian hal-hal penting yang harus kita perhatikan untuk menganalisa struktur rangka batang. Yang pertama yaitu dari sumbu bertemu pada sebuah titik namanya sumbu, simpul, titik duhul atau join. Nah, di setiap pertemuan antara batang-batang itu dia nggak ada momen. Jadi di tras atau rangka batang ini nggak ada momennya. Beda sama kemarin kita belajar di balok. Di balok dia di tengah bentangnya bisa terjadi momen. Tapi kalau di tras dia nggak ada momennya. Yang kedua, batang-batang hanya mengalami gaya aksial. Jadi nanti batang-batangnya itu nanti dia berlaku batang tekan atau batang rangka. Kemudian beban yang bekerja hanya terjadi di titik joinnya. Jadi misalnya nih ada di kuda-kuda nanti ada beban yang bekerja di batangnya, di tengah batang. Misalnya ada orang naik di atas kuda-kudanya. Berarti kan bisa jadi apa? Di tengah batangnya. Tapi nanti kita konversikan sehingga dia menjadi beban yang ada di joinnya. Kemudian yang terakhir, dari sumbu batang harus berupa Oke, untuk kestabilannya, kenapa kita butuh kestabilan? Karena kita akan menghitung rangka batang dengan statis tertentu. Karena statis tertentu bisa dihitung dengan 3 kestabilan, yaitu persamaan sigma momen sama dengan 0. Terus apa lagi kemarin? Sigma gaya vertikal sama dengan 0 dan sigma gaya horizontal sama dengan 0. Untuk mencapai itu kita harus memenuhi syarat kestabilan dulu. Apa sih syaratnya kestabilan itu? Kestabilan untuk tras kita harus memenuhi syarat B sama dengan 2J B3. B itu jumlah batangnya, C itu jumlah joinnya dikurangi 3. Jadi jumlah batang sama dengan 2 kali jumlah join dikurangi 3. Nah, untuk menghitung atau menganalisis rangka batang, kita ada beberapa cara. Ada cara menggunakan cara analitis, juga ada menggunakan grafis. Mungkin dulu yang teman-teman di SMK pernah menghitung menggunakan Cremona. Yang di SMK bangunan dulu mungkin menggunakan metode Cremona, itu adalah metode secara grafis. Kali ini kita akan belajar menggunakan metode secara analitis. Nah, untuk tahap-tahap perhitungan analitis ini kita ada 6 tahap. Yang pertama yaitu menghitung reaksi tumbuhan. Jadi sama kayak di struktur balok sederhana
beban dulu. Kemudian yang kedua, hitungan dilakukan pada titik gugur maksimum hanya 2 batang yang 2 gaya yang belum diketahui. Next, untuk yang ketiga, pada setiap perhitungan titik gugur, semua gaya dianggap meninggalkan titik gugur kecuali gaya yang sudah diketahui. Misalnya ada beban atau ada reaksi, ya itu tetap misalnya ke atas ya tetap ke atas, ke bawah. Tapi kalau gaya-gaya yang belum diketahui seperti batangnya itu, dia anggapan awalnya dianggap meninggalkan titik gugur yang kita tinjau. Kemudian selanjutnya yaitu jika ada gaya miring, karena kan teras itu segitiga bentuknya, jadi nggak mungkin semuanya lurus ke atas atau ke bawah, pasti ada yang miring. Kalau miring kita harus uraikan sesuai dengan koordinat sumbu kartesius x dan y. Selanjutnya, anggapan awal gaya-gaya ke kanan dan ke atas nilainya positif, yang ke kiri dan ke bawah nilainya negatif. Kemudian kalau udah tahu mana yang dia searah sumbu y, ya berarti kita jumlahkan semuanya di sigma y, sigma gaya y. Kalau yang udah tahu semuanya di searah sumbu x, kita jumlahkan menjadi sigma gaya x. Terakhir finalnya yaitu batang-batang yang nilainya positif adalah batang tarik dan yang negatif adalah batang tarik. Oke, kita masuk ke contoh ya. Nah, contohnya saya punya sederhana nih, punya apa namanya nih? Kos segitiga, struktur apa namanya? Kuda-kuda yang sangat sederhana. Kuda-kudanya dengan sudut atapnya 30 derajat. Kalau dinamain titik buhulnya ada berapa 4 titik buhul? 4. A, B, C, D. 4 titik buhul. Kemudian batangnya ada 5. Nah, batang itu dia yang miring-miring. Kalau titik buhul itu titiknya. Titik pertemuannya namanya titik buhul. Berarti 1, 2, 3, 4. Kalau batangnya, ya batang yang garisnya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya bedanya? Terus bentang kuda-kudanya 3 meter. Berarti kalau diambil tengah-tengahnya jadi 1,5 meter. Dikasih beban nih, beban di ujung kuda-kuda ada beban, ada orang naik di atas atap perbaikin genteng misalnya. Nah, perbaikin genteng dia bobotnya 100 kilo misalnya. Nah, dia jadi beban di titik buhul C. Karena berat itu dia dipengaruhi gravitasi, jadi arahnya ke bawah. Nah, karena ada aksinya berupa beban orang yang naik, harus ada reaksi. Reaksinya berupa RPA dan RPB. Aksinya ke arah mana? Atas. Aksinya ke arah mana? Aksinya bawah, kan bebannya ke bawah. Berarti aksinya harus ke arah Atas. Atas. Ulangi. Aksinya ke arah Bawah. Reaksinya atas. Ya, aksinya bawah, reaksinya atas. Nah, karena dia ini sendi dia harusnya mampu menahan reaksi vertikal dan reaksi Horizontal. Tapi lihat, ada gaya horizontal enggak? Ada gaya horizontal enggak? Adanya cuma gaya apa? Vertikal. Berarti reaksi horizontalnya berapa? 0. Paham ya? Jadi yang ada nilainya nanti cuma reaksi Vertikal. Karena gayanya cuma yang Vertikal. Reaksi horizontal nilainya 0. Karena Tidak ada. Oke. Nah, soalnya nanti disuruh menghitung gaya batangnya. Masing-masing gaya batang 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti gaya batangnya berapa sih? Terus dia sifatnya apa? Tekan atau tarik? Yang pertama kita lakuin apa? Kita harus mengecek dia strukturnya stabil atau enggak. Caranya pakai rumusnya B sama dengan 2 B-nya berapa tadi? Batangnya ada berapa? 5. Batangnya 5. Berarti 5, J-nya ada 4. Berarti
Oke, stabil. Berarti masuk ke status tertentu kita bisa pakai perhitungan yang tadi. Oke, yang pertama kita harus menghitung reaksi tumbuhan. Gimana caranya? Pakai hukum sigma momen sama dengan 0, sigma gaya horizontal sama dengan 0, sigma gaya vertikal sama dengan 0. Sama seperti di kasus balok sederhana. Nah, kita bisa pakai yang pertama dulu, yaitu sigma momen di tumbuhan sama dengan 0. Sigma momen di tumbuhan sama dengan 0. Oke, kita masuk lagi ke sigma momen di B sama dengan 0. Di B sama dengan 0, berarti gayanya ada apa aja nih? RAP, FPA ya, FPA, terus di B nih, gayanya RPA, terus RHA sama P. Jaraknya RPA jaraknya berapa ke B? 3. Terus P jaraknya 1,5. RHA jaraknya 0. Jarak yang dipakai adalah jarak yang tegak lurus. Oke, paham ya jadinya? RPA dia searah atau berlawanan jarum ya? Nih, RPA nih. Berarti nilainya Positif. P-nya Berlawanan. berarti nilainya negatif. Kita masuk ke ya, RPA nilainya positif kali 3 itu jaraknya ke B3. P nilainya negatif karena berlawanan, jaraknya 1,5. Dan RBP dia karena berhimpit maka jaraknya 0. Masuk ke perhitungan matematisnya. Ya. Masuk ke perhitungan matematis, ketemu RPA sama RAP sama dengan 50 kg. Kita bisa langsung menyimpulkan RAP sama dengan RBP sama dengan 50 kg jika bentuk kuda-kudanya itu sama, kanan kirinya sama, jaraknya dia sama, dan bebannya juga sama, sudutnya sama, bentuknya sama, jaraknya sama, dan bebannya sama. Itu baru dikatakan simetris. Jadi kita boleh langsung menyimpulkan RAP sama dengan RBP. Paham ya? Insyaallah. Masuk ke yang kedua. Ini dulu. Kita cek dulu. Kan kalau status tertentu harus sigma momen tumbuhan 0, sigma gaya horizontal 0, sigma gaya vertikal sama dengan 0. Tadi horizontal nggak ada ininya ya, nggak ada gaya bebannya ya. Jadi arahnya sama dengan 0. Kemudian kita ngecek ya sigma gaya vertikalnya. Syaratnya aksi harus sama dengan reaksi. Aksinya dia beban P ke bawah harus sama dengan reaksinya. Reaksinya di dua tumpuan RAP dan RBP. Jadi P-nya nilainya 100 harus sama dengan jumlah dari reaksi. Reaksinya 50 tambah 50. 100 harus sama dengan 100. Baru bisa dikatakan oke. Terus masuk ke yang langkah kedua. Hitungan dilakukan pada titik gugur maksimum 2 gaya ya belum diketahui. Nah, titik gugur yang kita tinjau yang pertama adalah titik gugur A. Di A ini ada berapa gaya? 4. Ulangi. 1, 2, 3. Ada berapa gaya? 3. Ya, yang diketahui berapa? Yang diketahui bersatu. Berarti yang ini belum diketahui. Berapa yang belum diketahui? 2. Berarti memenuhi syarat 2 gaya yang belum diketahui. Yang diketahui baru RAP-nya saja 50 kg. Gaya yang belum diketahui adalah batang 1 sebagai batang 2. Sehingga syarat nomor 2 terpenuhi. Paham ya? Ya, syarat yang ketiga, pada setiap perhitungan semua gaya dianggap meninggalkan titik gugur kecuali reaksi dan gaya. Yang udah diketahui kan baru reaksi nih. Reaksi dia nggak boleh di otak-atik. Kalau ke atas ya ke atas, kalau ke bawah ke bawah. Kecuali yang belum diketahui batang 1 dan batang 2.
penerapannya sesuai dengan syarat yang ketiga. Batang 1 dan batang 2 dia harus meninggalkan titik buhul, makanya panahnya dia keluar, meninggalkan titik buhul. Terus yang keempat, gaya yang mirip harus diuraikan sesuai dengan sumbu X dan sumbu Y. Mana yang mirip? F1 berarti perlu diuraikan menjadi ya F1 X dan F1 Y. Kalau F2 perlu nggak? Nggak perlu, soalnya dia udah searah dengan sumbu X. Oke, berarti F1 aja yang kita perlu uraikan menjadi F1 X dan F1 Y. Paham ya caranya? Jadi dari F1 itu kita ambil garis ke samping dan ke bawah tegak lurus, baru kita gambar F1 X dan F1 Y. Arahnya F1 dia kemana? Kanan atas. Panahnya harus kita perhatikan. Kanan atas itu harus sesuai dengan F1 yang miring itu. Untuk nilainya yang dia harus dikalikan dengan sin, yang X kita kalikan cos. Jadi tinggal masukin aja sudutnya tadi 30 derajat. F1 Y sama dengan F1 sin 30, F1 X, F1 cos 30. Cos 3. Yang syarat kelima, ke arah kiri dan bawah nilainya negatif, ke arah kanan dan atas nilainya positif. Oke, kita masukkan. Nih, coba perhatikan animasinya. Ke arah atas, RAP arahnya ke atas, F1Y arahnya ke atas, berarti dua-duanya ke arah atas. Berarti nilainya semuanya positif. Oke ya. Terus yang ini F2 ke arah F1X, berarti semuanya nilainya positif. Kita jumlahkan dulu tadi yang ke atas dulu. Yang ke atas ini jadi sigma FG. Nih, sigma FG. Semua nilainya positif. Berarti F1Y positif, RAP-nya juga positif. Jadi tinggal ditambahin aja. F1Y-nya berarti F1 sin 30 ditambah RAP-nya nilainya 20. Tinggal ditambahin, ketemulah F1 sama dengan min 100. Hah? Yang F2 yang horizontal tadi arahnya ke kanan semua, berarti dua-duanya Positif. Tinggal ditambahin F2, masukkan, dan F1X. F1X-nya F1 cos 30, F1-nya minus 100. Ini kan F1 kita masukkan minus 100 kali cos 30 0,87 plus F2. F2-nya pindah sama dengan, berarti minus kan? Minus sama minus bilang jadi F2 87 kg. Ada yang mau tanya? Paham? Paham ya? Kemudian langkah ke-6, kita tentukan batang tekan atau batang tariknya. Karena nilainya F1 dia minus, berarti dia batang tekan. F2 nilainya dia plus, maka nilainya batang tarik. Oke, paham ya? Batang 1 dia tekan dengan gayanya 100 kilo, batang 2 dia adalah batang tarik dengan gayanya 87 kilo. Berarti yang belum diketahui batang berapa aja? 3, 4, 5. Gimana nyarinya? Oke, simetris. Oke, berarti yang sudah ditahu apa? 4 dan 5. Tahu nggak? Belum. Berarti kita harus mencari nilai 3. 3 kita tahu dari titik buhul apa? Bisa C, bisa D. Lebih simpel mana? D. Lebih simpel D. Kenapa? Soalnya dia cuma ada 3 batang nih, 1, 2, 3. Yang di C ada berapa gaya? 4. Gaya P 100, terus batang 1, 3, 4. Terus yang 1 dan 4 ini harus diuraikan lagi. Berarti kan dia lebih kompleks. Jadi kalau disuruh pilih aja yang simpel, dibandingin C sama D kita pilih D. Oke, untuk titik buhul D, ini batang 2, batang 3, batang 5.
Ada daya luar nggak? Nggak ada beban atau reaksi di titik D. Jadi kita cuma memperhitungkan batang 2, batang 3, dan batang 5. Gimana caranya? Udah sesuai syarat belum? Syaratnya harus 2 batang yang belum diketahui, 2 gaya yang belum diketahui. Yang udah diketahui berapa? 1. Yang belum diketahui batang berapa? 3. Oke. Terus di sini ada batang 2, batang 3, batang 5. Terus semua gaya dianggap Meninggalkan titik kumpul. meninggalkan titik. Ini F2-nya nilainya 87. Terus ada 3 sama 5. Terus diapain nih? Kita mau nyari apa dulu? Kita nyari batang 3 atau 5 kan? Ininya. Gimana cara nyarinya? Cara nyarinya udah langsung aja kan? Statis tertentu itu jika sigma momen di tumpuan sama dengan 0, sigma momen sigma gaya vertikal sama dengan 0, sigma gaya horizontal sama dengan 0. Kalau ini momen tidak ada, soalnya tidak ada reaksi juga kan? Berarti kita bisa pakai yang kedua kan? Kedua. Oke, yang kedua berarti sigma gaya vertikal sama dengan 0. Yang vertikal apa? 3. F3 ke atas ya. Sama dengan ada apa lagi yang ke atas ke bawah? Tidak ada, tinggal aja tinggal. Berarti sama dengan 0. Berarti nilai F3 sama dengan 0. Sudah selesai. Terus yang kedua pakai hukum yang sigma gaya horizontal sama dengan 0. Yang horizontal apa aja? F2 dan F2 nilainya minus. Terus plus F5. ini nilainya 87. berarti F5 pindah sama dengan jadi 87. paham? Paham ya? Berarti udah kita dapat F3 dan F5. Terus terakhir kita nyari ya batang 4. Batang 4 misalnya kita pakai yang simetris juga udah tahu. Kemudian tinggal kita simpulkan. Kita udah hitung satu-satu, ada 5 batang, batang 1, 2, 3, 4, 5. Besarnya gaya kita dapat batang 1 besar gayanya 100 kilo, batang 2 besar gayanya 87 kilo, batang 3 dia 0, batang 4 100 kilo, batang 5 87 kg. Keterangannya batang 1 dia adalah batang tekan, batang 2 dia adalah batang tarik, batang 4 dia tekan 5 kali. Oke, paham? Ada yang mau tanya? Jelas? Ya? Oke, kalau jelas nanti silakan dicoba lagi latihan soalnya. Silakan dicoba, kalau nggak boleh tanya ke saya, bisa lewat WA atau ketemu langsung di kantor. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada